Kedepannya untuk pemerintah ya mohonlah dilirik, maksudnya kita tuh punya potensi sebenarnya, nggak cowok juga punya, tapi cewek sebenarnya juga punya kalau kita mau kayak gitu. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Timnas voli putri sering dianaktirikan, Mega terang-terangan katakan hal ini. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kiprah Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi bukti bahwa voli putri Indonesia memiliki potensi. Datang sebagai debutan dan menempati posisi yang umumnya dihuni pemain asing non-Asia, Megawati nyatanya mampu memberi dampak bagi timnya. Posisi Mega hampir tidak tergantikan, tak hanya memimpin perolehan poin di tim Red Sparks, dia bahkan sempat terpilih menjadi pemain terbaik pada putaran pertama. Megawati pun berpeluang mencatat raihan penting karena turut membawa Red Sparks berada dalam posisi nyaman untuk lolos ke playoff Liga Voli Korea lagi setelah 7 tahun lamanya. Tentunya, jejak Mega ini diharapkan bisa diikuti rekan-rekan senegaranya demi prestasi timnas voli putri yang lebih baik ke depannya. Megawati sendiri telah memperkuat timnas putri di SEA Games sejak 2017 dengan raihan perak dalam debutnya, adapun tahun lalu dia harus puas dengan perunggu. Saat ditanya tentang harapan untuk bisa merebut medali emas di SEA Games, Megawati jelas menyimpan ambisi ini. Namun, kurangnya perhatian terhadap timnas voli putri menjadi keresahannya. Dalam unggahan video, Megawati menjabarkannya dalam obrolan selama sekitar 2 menit bersama SPO TV Indonesia, pembahasan tentang harapan untuk timnas putri. Pasti, dari dulu targetnya juga emas, kata Megawati. Cuma ya kalau pemerintahnya sendiri mengizinkan tim bola voli putri mengikuti banyak ajang di luar negeri, mungkin kita bisa mengimbangi negara-negara yang lain. Toh dari tahun lalu kami gak ada trio sama sekali, nyatanya gak ada, hampir gak ada, mungkin karena kami kalah di pengalaman. Jadi kami gak bisa mengasah bakat kita, akhirnya kan jadi kayak gak ada pengalaman untuk bertemu dengan negara-negara lain. Jadi kayak stuck, berhenti, di situ-situ aja. Menurut aku kayak gitu, ujar Mega. Pil pahit utamanya ditelan timnas voli putri saat tidak diberangkatkan ke Asian Games 2022 di Hangzhou, China, pada September tahun lalu. Padahal, Megawati DKK telah menunjukkan potensi dalam turnamen-turnamen internasional yang mereka ikuti sebelum itu. Selain perunggu di SEA Games Kamboja 2023, timnas putri menjadi runner-up AFC Challenge Cup 2023 yang merupakan kualifikasi tingkat benua untuk menuju VNL. Megawati sendiri terpilih menjadi opposite terbaik di AFC Challenge Cup 2023 walau harus puas dengan raihan runner-up setelah Indonesia tumbang 2-3 dari Vietnam di final. Meski begitu, hasil ini telah melampaui target yang diberikan yaitu semifinal. Manajer timnas voli, Laudri Maspetela, saat itu berharap hasil runner-up di Challenge Cup bisa meyakinkan pemerintah untuk mengirim timnas putri ke Asian Games 2022. Pertama, peluang untuk mengikuti kejuaraan internasional sangat minim, dengan adanya Asian Games itu nambah, ujar Laudri, dilansir dari Kompas TV. Kedua, kalau sudah tidak ada kejuaraan internasional, bagaimana kita memilih pemain yang akan ke SEA Games? Tiba-tiba munculnya itu lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bertanding di pertandingan internasional sebelumnya. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, juga menyebut Challenge Cup sebagai tolak ukur potensi timnas putri untuk diberangkatkan ke Asian Games 2022. Insya Allah kalau kalian semua bisa juara, maka memiliki peluang untuk bermain di Asian Games, ucap Dito kepada para pemain sebelum pertandingan pertama. Ironisnya, timnas putri kemudian hanya mendapat janji kosong. Saat Menpora Dito kemudian mengklaim timnas putri ikut Asian Games 2022 dalam acara pelantikan pengurus PBVSI pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, drawing untuk cabur voli sudah selesai. Ada nama Indonesia? Tidak, hanya di nomor voli putra. Saat para serikandi tanah air absen, tim putri Vietnam dan Thailand bertemu di pertandingan perebutan medali perunggu. SEA Games,
AFC Challenge Cup, dan CV League pada akhirnya menjadi ajang internasional yang diikuti oleh timnas putri sepanjang tahun lalu. Sementara itu, timnas putra bertanding lebih sering. Selain 3 event di atas, mereka juga mentas di kejuaraan Asia 2023 dan Asian Games 2023. Timnas putri sebenarnya bisa tampil di kejuaraan Asia 2023 karena menembus peringkat 10 besar di edisi sebelumnya. Lagi-lagi, Mega dan kolega tidak diberangkatkan. Diperparah timnas putri pun kembali teranyar, dianaktirikan saat PBVSI mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk kejuaraan dunia bola voli 2025. Soal prestasi, timnas putra memang lebih mentereng berkat kesuksesan meraih 3 medali emas beruntun di SEA Games. Sudah hatam di ASEAN, Asia dan dunia menjadi tujuan tim putra, adapun tim putri masih berkutat di ASEAN walau dengan kondisi lawan yang sudah 1-2 langkah di depan. Megawati pun tidak menampik prestasi timnas putra. Meski begitu, dia berharap dukungan lebih besar juga bagi timnas putri. Mungkin kedepannya untuk pemerintah ya, mohonlah agar dilirik, harap Megawati. Maksudnya, kami tuh punya potensi sebenarnya, pebola voli, cowok juga punya tapi cewek sebenarnya juga punya kalau kita mau kayak gitu. Di Asia Tenggara menurut Mega sih sama cuma ya itu, pengalamannya mereka banyak, apalagi selain Thailand ada Vietnam, pesaing Indonesia yang berat. Mungkin, urutan kekuatannya Thailand, Vietnam, Indonesia masih di rank ketiga kan, tapi sebenarnya kalau banyak pengalaman kita bisa kok. Kayak, sama sebenarnya karena voli kan main teamwork, apalagi kalau kita sering ketemu, sering tryout, main bareng, kita bisa kok, bisa karena kita main tim, bukan individu. Pungkasnya, voli adalah olahraga favorit terbesar kedua setelah sepak bola. Harapan volimania tanah air tentunya sama dengan apa yang disampaikan Megawati di mana semua diperlakukan dengan adil dan tak ada diskriminasi ataupun tebang pilih. Suasana penuh haru menutup pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders di putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Kemenangan yang berhasil ditorehkan Red Sparks atas Pink Speeders menciptakan emosi yang tak terbendung bagi Megawati Hangestri dan kolega. Di mana, Megawati Hangestri dan rekan-rekannya tampak menangis usai melewati laga ketat dan penuh ketegangan tersebut. Megawati Hangestri Pertiwi menangis haru saat spike kerasnya berbuah poin penutup saat skor 24-22. Bahkan usai laga digelar Mega dan Gia tak bisa meluapkan rasa bahagianya. Tangis pun kembali pecah mewarnai euforia kemenangan Red Sparks. Tak ayal jika kemenangan tersebut membawa haru semua pemain. Pasalnya ketegangan terjadi sepanjang pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders. Di hadapan para penonton yang memadati Daejeon Chungmu Gymnasium, pada Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, Red Sparks dan Pink Speeders bersaing sengit. Red Sparks mengalahkan Pink Speeders yang menghuni posisi kedua klasemen dan meraih 3 poin berharga. Megawati Hangestri dan kolega memperoleh keuntungan untuk memperkokoh posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Red Sparks catat kemenangan 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23, pada laga kandang melawan Pink Speeders di putaran ke-6. Dengan hasil susah payah tersebut, akhirnya Red Sparks kembali menumbangkan salah satu rival terberat mereka di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Seperti diketahui, Red Sparks memiliki catatan kurang baik atas Pink Speeders selama 4 pertemuan terakhir yang berhasil mengalahkan mereka. Performa positif dalam 3 laga terakhir membuat Megawati Hangestri dan rekan-rekan tampil percaya diri pada kontra Pink Speeders hari ini. Pada laga ini, Red Sparks begitu tangguh dengan susunan pemain Red Sparks termasuk setter Yong Hye-sun dan Megawati Hangestri, outside hitter Lee So-yang dan Giovanni Milana, middle blocker Park Eung-jin dan Jong Ho-yang serta libero Noran. Sementara, Pink Speeders memasukkan setter Lee Won-jong dan Willow Johnson di lineup awal. Kemudian, Reina Tokoku dan Kim Yeon-kyung, middle blocker Kim Suji dan Jo Ah-lee, serta libero Kim Hae-ran. Kedua tim bertarung sengit sepanjang set pertama dan kedua. Namun, Red Sparks lebih unggul dalam serangan dan menggoyahkan pertahanan Pink Speeders. Megawati dan kolega mencatatkan 4 kemenangan beruntun yang menarik. Selain Giovanni Milana yang mencetak 28 poin, Megawati Hangestri juga mencetak 19 poin,
serta Jong Ho Yang dan Lee So yang juga masing-masing mencetak 12 dan 10 poin. Pink Speeders yang berusaha memenangkan 7 pertandingan berturut-turut harus menelan kecewa. Laga menghadapi Red Spark menjadi lumbung kemenangan yang seharusnya dapat diamankan Pink Speeders. Selanjutnya, Red Spark dijadwalkan akan menghadapi Korea Expressway High Pass pada Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 mendatang.